Berarti kita mengenal dengan diri bahwa roh kita yang asal itu adalah roh yang suci. Nah, kalau kita ahlu sunnah, pemilik, kalau ini pemilik, ya kan, berarti mengenal akan diri. Pemilik diri, tahulah asal usul diri, ceritanya seperti apa, dari mana kita asalnya. Mengaku ahlu sunnah, tapi kita kadang mengenal akan diri kita, tidak disebut dengan ahlu sunnah. Ada di ahlu sunnah, kalau kita simpulkan adalah orang yang mengetahui akan dirinya, diri yang sebenarnya diri. Nah, sampai di sini, sampai di dua ini, maka kita simpulkan apa yang disebut dengan ahlu sunnah adalah orang yang mengenal diri sebenarnya. Nah, jadi apa yang disebut dengan ahlu sunnah? Orang yang mengenal diri yang sebenarnya, itu ahlu sunnah. Biar firqah mana aja, kalau ada mengenal dengan dirinya yang sebenarnya, tidak bisa masuk kepada golongan ahlu sunnah. Tahu sembahyang aja, tapi kita tahu dengan dirinya, apalagi dari mana asal dirinya. Ibadahnya kuat, puasanya kuat, ahli ibadah, ahli Quran semuanya, tapi tidak mengenal dengan dirinya. Inilah yang dikatakan Rasul celaka. Orang yang celaka itu kan orang yang membaca Al-Quran, orang yang berisi ilmu semuaan, tidak melewati tenggorokan. Itu maksudnya dikatakan Rasul celaka. Kita kembalikan ke makna huruf yang sebenarnya. Kita kembalikan ke arti huruf, makna huruf sebenarnya apa? Makanya jangan tinggalkan jamaah. Siapa ya Rasul yang selamat? Ahlu sunnah wal jamaah. Jangan tinggalkan jamaah. Jadi maksudnya jangan tinggalkan jamaah itu perhatikan. Orang yang benar-benar mengenal akan dirinya, huruf jim aja satu aja. Makanya iza kuntum ila sholah, kalau hendak bertamuan dengan aku, ujar Tuhan, basuhlah wajah. Oh, basuh wajah. Tapi kan diselidiki. Umat sekarang ini yang diperdebatkan, yang dipertengkarkan itu adalah bacaan sholat, gerakan sholat, tapi ia tidak pernah mempertanyakan. Semisal ada perintah faksilu wujuhakum, basuhlah wajah kamu, disuruh berwudu, basuhlah wajah kamu. Kenapa tidak bertanyakan, kenapa ya Allah aku harus membasuh wajah? Mana yang disebut wajah? Ada apa saja yang di wajah sehingga aku diperintahkan untuk membasuh wajah? Faksilu wujuhakum. Kenapa kita kadang mempertanyakan itu? Umat sekarang ini sampai saat ini masih diributkan dengan perbedaan paham tentang bacaan sholat, bacaan wudu, cara membasuh wudu. Masih ribut. Cara turun setelah iktidal menuju kepada sujud, ribut. Ada tangan berdahulu, ada lutut berdahulu, diributkan. Kenapa tidak dipertanyakan kenapa aku sholat harus ruku? Ada apa dengan ruku? Kenapa aku sujud? Ada apa dengan sujud? Kenapa tidak mempertanyakan itu? Masih meributkan kepada perbedaan paham, di mana perbedaan paham itu masuk kepada kategori hadis-hadis yang disahihkan. Kalau masuk kepada kategori hadis-hadis yang disahihkan, perbedaan itu yang dicari adalah kenapa ada yang turun lutut berdahulu, kenapa ada yang turun tangan berdahulu. Sama dengan kenapa kita sholat harus menyempurnakan wudu dulu dengan membasuh wajah. Ada apa dengan wajah? Ternyata di wajah ada mata. Mata kita ini memandang bisa merusak kepada hati kita. Di saat mata memandang, hati kita memberikan penilaian, lidah kita yang
yang melisankan, yang menjahirkan, akhirnya rusaklah dari mata pandangannya, hati memberikan penilaian, lidah mengeluarkan kalimat. Disinilah rusak jiwa kita semuanya. Maka orang-orang seperti ini tidak termasuk kepada golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita dengan melihat perbedaan paham saat ini, perhatikan ya semuanya. Ada yang musalli, ada yang tidak bertengkar, saling mencela. Ada yang kunut, ada yang tidak kunut, saling mencela amal ibadah. Disinilah kita terlepas daripada kata-kata sempurna. Sempurna dalam pandangan, sempurna dengan arti tidak menimbulkan celaan atas apapun yang dilakukan oleh diri kita maupun diri orang lain. Maka itu kenapa kita harus menjelaskan ini kembali? Karena paham Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah sebuah kalimat seumpama berlian direbutkan oleh semua firqah. Oh, kamilah yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalian neraka semua. Saling tuduh menuduh, saling mengklaim kamilah yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka jika kita mau simpulkan apa yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kalau kita simpulkan adalah orang yang mengenal dirinya. Syarat utama sudah. Kenal dirinya seperti apa? Kenalilah diri yang sebenarnya diri, kenalilah asal usul diri. Huruf non kita pecahkan dengan huruf kita, maka ada dua. Maka ada yang disebut dengan cahaya, ada yang disebut dengan cahaya di atas cahaya. Nurun ala nurin. Cahaya di atas cahaya. Apa fungsinya pada kalimat sunnah? Kalau huruf sin tadi menjelaskan bahwa diri kita ini berasal daripada jad yang disebut ahad. Dari ahad dahulu mengadakan, kemudian ahad ini meniupkan rohnya, karena batu fihi miruhi disebut dengan Ahmad, cahayanya nur itu disebut dengan Ahmad. Dari Ahmad memancarkan, mengadakan Nur Muhammad jadi alam semesta. Dari alam semesta dibentuklah batang tubuh disebut dengan diri Adam. Makanya disebut dengan huruf sin. Kemudian setelah huruf sin ada huruf nun. Apa fungsinya huruf nun? Ini menceritakan bahwasanya adanya huruf sin itu adalah berasal daripada nun, daripada cahaya yang asal. Bahwa diri kita itu berasal daripada cahaya yang asal. Nurun ala nurin, ini asalnya ampunnya. Nah, kemudian di sini ada tak marbutah. Apa fungsinya? Kalau yang ada betitik huruf aja, karena betitik disebut dengan hak marbutah apa tak marbutah? Tak marbutah. Kenapa hak betitik dua langsung berubah nama menjadi tak marbutah? Maka ini mengulang cerita. Apa ceritanya? Ketika si Ahad menghembuskan nafas, menghembuskan rohnya, menghembuskan yang disebut dengan Ahmad, sebelum diproses menjadi jiwa ke batang tubuh Adam, roh itu ditanya, man anta, man ana, siapa engkau, siapa aku. Nah di sini roh menjawab, aku adalah aku, engkau adalah engkau. Berproses selama 3000 tahun. 1000 tahun ia disucikan, 1000 tahun ia disucikan, 1000 tahun ia disucikan. Karena yang membuat adanya keakuan diri,
Ada mengaku setelah 3000 tahun ia dibangkitkan, kemudian ditanya man anta man ana, maka yang bernama Ahmad tadi menjawab aku adalah engkau. Maka huruf H di sini langsung bertitik dua. Kenapa bertitik dua? Artinya di kiri sudah bahwa roh yang tadi dihembuskan itu adalah roh yang sudah disucikan. Tandanya roh yang sudah disucikan. Nah, berarti kita mengenal dengan diri bahwa roh kita yang asal itu adalah roh yang suci. Nah, kalau kita ahlu sunnah pemilik, kalau ini pemilik, ya kan, berarti mengenal akan diri. Pemilik diri. Tahulah asal usul diri. Ceritanya seperti apa? Dari mana kita asalnya? Mengaku ahlu sunnah, tapi kita kadang mengenal akan diri kita, tidak disebut dengan ahlu sunnah, ada disebut dengan pemilik diri. Sama dengan ini misalnya rumahku, bisa, ya kan? Berarti siapa yang membuat rumah? Terbuat dari apa rumahnya? Kan tahu silsilah pembuatan rumah itu tahu, karena ia pemiliknya. Walaupun tukang juga yang mengolah pasti tahu bahan-bahannya. Tukar ini, tukar itu, sama. Maka harus sudah, kalau kita simpulkan adalah orang yang mengetahui akan dirinya, diri yang sebenarnya diri. Nah, sampai di sini, sampai di dua ini, maka kita simpulkan apa yang disebut dengan ahlus sunnah adalah orang yang mengenal diri sebenarnya. Nah, jadi apa yang disebut dengan ahlus sunnah? Orang yang mengenal diri yang sebenarnya. Itu ahlus sunnah. Biar firqah mana aja, kalau ada mengenal dengan dirinya yang sebenarnya, tidak bisa masuk kepada golongan ahlus sunnah. Tahu sembahyang aja, tapi kita tahu dengan dirinya, apalagi dari mana asal dirinya. Ibadahnya kuat, puasanya kuat, ahli ibadah, ahli Quran semuanya, tapi tidak mengenal dengan dirinya. Inilah yang dikatakan Rasul celaka. Orang yang celaka itu kan orang yang membaca Al-Quran, orang yang berisi ilmu semua, tidak melewati tenggorokan. Itu maksudnya dikatakan Rasul celaka. Kemudian titik daripada kalimat ahlu sunnah wal jamaah ini adalah pada sebutan al-jamaah. Rasul menegaskan adalah jangan tinggalkan jamaah. Nah, di sini pecah lagi al-jamaah. Orang banyak mengartikan, diartikan dengan orang banyak. Ada sahabat, ada mazhab, tabi'in, ya kan? Ini maksudnya yang mengikuti sunnah Nabi, ijtihad, ijma, apalagi itu, banyak paham yang lain, itu yang dikatakan dengan ahlus sunnah wal jamaah. Itu paham. Kita kembalikan ke makna huruf yang sebenarnya. Di sini penekanannya adalah pada jamaah, berarti ada huruf jim, ada huruf mim, ada huruf ain, kemudian tak marbutah lagi. Kenapa ini kita tinggal alif lam dan mim? Ini huruf penyerta, huruf marifah yang menenggelamkan kalimat khotar. Kita kembalikan ke arti huruf, makna huruf sebenarnya. Apa yang disebut dengan jamaah? Jamaah adalah dari huruf jim yang bermakna sempurna. Nah, yang bermakna sempurna. Kalau kita lihat kata-kata sempurna ini apa? Jadi sempurna ini adalah, ini sempurna.
Sempurna itu ada pada hamba. Ini bersifat hamba sudah. Ini makhluk. Kemudian dihembuskan napasnya, hidup sudah. Ini perilakunya. Perilaku. Berarti jin ini ada pada sifat hambaan sudah. Pemilik sunnah, ahlu sunnah, orang yang mengenal akan dirinya, tahu dengan dirinya, tahu sudah mengenal. Lihat di sifatnya, amalannya lihat. Yaitu huruf jim, jangan tinggalkan jamaah. Huruf jim ini banyak. Yang pertama misalnya ada terletak pada bunyi ayat walillahil masyriq wal maghrib fa in tuwalu wasyama wasyhulah. Huruf jim. Kemudian iza kuntum ila shalah faksilu wujuhakum. Huruf jim juga, basuhlah wajah kamu. Jadi huruf jim ini diartikan dengan sempurna. Kenapa diartikan dengan sempurna? Ini ada pada amal orang-orang yang sudah mengenal akan dirinya. Bagaimana ia bersikap ketika ia sudah mengenal akan dirinya? Nah, ini akan teruji ketika ia berhadapan kepada dua sifat, yaitu sifat fujur dan sifat takwa. Wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujurraha wa taqwaha. Jadi kita akan tertipu apabila kita bertemu, memandang, melihat orang yang berbuat fujur, orang yang berbuat buruk. Misalnya kita melihat orang mabuk, apa pandangan kita? Ketika kita mencela orang yang berbuat mabuk, maka kita sudah melanggar huruf jim. Melanggar huruf jim, itu maksudnya. Jadi orang yang mengenal diri, orang yang dikatakan ahlu sunnah wal jamaah, ahlu sunnah ini syaratnya yang pertama adalah huruf jim. Selama ia memandang semua apa yang dipandangnya, didengarnya, dilakukannya adalah pada pandangan sempurna. Sempurna apa? Menyempurnakan takdirnya. Kalau orang berbuat jahat, ditentukan Allah selama 5 tahun, maka ia akan berbuat jahat selama 5 tahun. Berarti ia menyempurnakan kejahatannya, kan sempurna. Orang berbuat baik ditentukan Allah, di ajok ada dan kadarnya sudah ditetapkan dalam jangka tahunan, bulanan mungkin. Nah, maka ia sudah menyempurnakan takdirnya. Makanya dengan arti sempurna. Bolehlah kita mencela, tentunya disinilah godaan syarat-syarat yang disebut ahlu sunnah wal jamaah. Semisal pada hati, huruf jim ini godaannya pada kalbu, ya kan? Pada kalbu atau pada hati aja langsung. Ciri-ciri hati yang suci, kan suci nih, roh yang suci masuk dalam hati, dijaga hati. Ketika mata memandang, hati akan berbicara, hati akan memberi penilaian. Apakah ia dengan kebencian, apakah ia akan meluruskan. Di sini penentuannya. Yang benar-benar orang ahlu sunnah wal jamaah itu, ketika ia mencela, oh itu bid'ah, itu sesat. Nah, boleh jadi apa yang ia tuduhkan dengan sifat ia mencela, maka sebenarnya yang sesat adalah dia. Maka orang yang berkata seperti itu bukanlah golongan ahlu sunnah. Orang yang mencela orang itu tidak termasuk kepada golongan ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ini patokannya pada jin. Apabila kita memahami kata-kata sempurna, maka otomatis mim pada jiwa. Maka jiwa kita ini suci. Kenapa? Kada mau kotor jiwa kita ini. Karena kita memelihara huruf jim ini patokannya. Yang merusak jiwa ini adalah huruf, yang merusak huruf mim ini adalah huruf jim. Bila ada mat,
memahami pada huruf jim ini, maka jiwa kita bisa rusak. Dari mana rusaknya? Orang nokar TV rusak kita. Cari ngomai, ya rusak kalau. Kayaknya orang sakit himong kita, jelas rusak juga. Kerusakan jiwa. Apa aja? Karena sudah kebenciannya ada, apa aja yang dilihat terhadap orang itu benci aja sudah. Kalau ada baiknya pada diri orang lain. Nah, maka rusaklah jiwanya. Ketika rusak jiwanya, nih ilmu akan dipertanyakan karena Ain adalah orang yang diberikan ilmu pengetahuan. Jadi Ain ini ilmu pengetahuan. Ilmu akan dihisab. Makanya Tuhan sudah aku turunkan ilmu, ya kan? Aku turunkan ilmu sudah. Di mana Tuhan menurunkan ilmu 114 surah itu kurang apa lagi? Diturunkan sudah ilmu. Maka huruf jim terlanggar, jiwanya kotor, maka ilmu akan dihisab. Berat nanti hisabnya akan ilmu. Ini sanksinya. Karena sudah ada ilmu. Maka nih H.2 adalah dalam keadaan celaka. H.2 karena ini roh yang suci asalnya roh suci, maka jadi celaka. Makanya jangan tinggalkan jamaah. Siapa yang rasul yang selamat? Ahlus sunnah wal jamaah. Jangan tinggalkan jamaah. Jadi maksudnya jangan tinggalkan jamaah itu perhatikan. Orang yang benar-benar mengenal akan dirinya, huruf jim aja satu aja. Makanya iza kuntum ila sholah, kalau hendak bertemuan dengan aku, ujar Tuhan, basuhlah wajah. Oh, basuh wajah. Tapi kan diselidiki. Umat sekarang ini yang diperdebatkan, yang dipertengkarkan itu adalah bacaan sholat, gerakan sholat, tapi ia tidak pernah mempertanyakan. Semisal ada perintah faksilu wujuhakum, basuhlah wajah kamu, disuruh berwudu, basuhlah wajah kamu. Kenapa tidak bertanyakan kenapa ya Allah aku harus membasuh wajah? Mana yang disebut wajah? Ada apa saja yang di wajah? Sehingga aku diperintahkan untuk membasuh wajah, faksilu wujuhakum. Kenapa kita kadang mempertanyakan itu? Umat sekarang ini sampai saat ini masih diributkan dengan perbedaan paham tentang bacaan sholat, bacaan wudu, cara membasuh wudu. Masih ribut. Cara turun setelah iktidal menuju kepada sujud, ribut. Ada tangan berdahulu, ada lutut berdahulu, diributkan. Kenapa tidak dipertanyakan kenapa aku sholat harus ruku? Ada apa dengan ruku? Kenapa aku sujud? Ada apa dengan sujud? Kenapa tidak mempertanyakan itu? Masih meributkan kepada perbedaan paham, di mana perbedaan paham itu masuk kepada kategori hadis-hadis yang disahihkan. Kalau masuk kepada kategori hadis-hadis yang disahihkan, perbedaan itu yang dicari adalah kenapa ada yang turun lutut berdahulu, kenapa ada yang turun tangan berdahulu. Sama dengan kenapa kita sholat harus menyempurnakan wudu dulu dengan membasuh wajah. Ada apa dengan wajah? Ternyata di wajah ada mata. Mata kita ini memandang bisa merusak kepada hati kita. Di saat mata memandang, hati kita memberikan penilaian, lidah kita yang melisankan, yang menjahirkan. Akhirnya rusaklah dari mata pandangannya, hati memberikan penilaian, lidah mengeluarkan kalimat. Disinilah rusak jiwa kita semuanya. Maka orang-orang seperti ini tidak termasuk kepada golongan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi intinya huruf jim sabutin ini aja yang kita perhatikan. Apabila huruf jim satu ini bisa kita manfaatkan, kita pahami,
maka insya Allah kita termasuk kepada golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah selama kita memahami huruf J. Itu maksudnya. Kalau kita dengan melihat perbedaan paham saat ini, perhatikan ya semuanya. Ada yang musalli, ada yang tidak bertengkar, saling mencela. Ada yang kunut, ada yang tidak kunut, saling mencela amal ibadah. Disinilah kita terlepas daripada kata-kata sempurna. Sempurna dalam pandangan, sempurna dengan arti tidak menimbulkan celaan atas apapun yang dilakukan oleh diri kita maupun diri orang lain. Maka itu kenapa kita harus menjelaskan ini kembali? Karena paham Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah sebuah kalimat seumpama berlian direbutkan oleh semua firqah. Oh, kamilah yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalian neraka semua. Saling tuduh menuduh, saling mengklaim kamilah yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka jika kita mau simpulkan apa yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kalau kita simpulkan adalah orang yang mengenal dirinya. Syarat utama sudah. Kenal dirinya seperti apa? Kenalilah diri yang sebenarnya diri, kenalilah asal usul diri. Asal usul diri dari mana asalnya? Oh, kenal sudah. Kenapa? Apabila kita mengenal dengan diri yang sebenarnya, maka disitulah akan muncul kalimat ikhlas. Orang yang tidak mengenal akan diri tidak akan disebut dengan ikhlas. Coba, kalau kita mengenal akan diri, siapa diri kita yang sebenarnya, batang tubuh kita, tubuh dari siapa? Tubuh daripada roh. Roh siapa? Roh Allah. Kemudian nyawa dari siapa? Daripada roh. Roh siapa? Roh Allah. Diri kita. Kalau kita sudah mengenal, oh tubuhku daripada roh, nyawa daripada roh, mana kita? Apa yang kita akui tentang diri kita tidak ada lagi. Itu namanya ahli sunnah, orang yang mengenal diri. Mengenal dengan baik ia beribadah yang ia perbuat sendiri maupun ia ketika memandang ibadah orang lain, maka matanya ketika memandang ia tidak akan berani mencela. Kenapa? Karena ketika ia memandang, ia tidak mengakui pandangannya adalah pandangan pada hamba, karena pandangan dia. Siapa yang memandang adalah daripada roh Allah. Siapa yang dipandang adalah sama pada roh pada Allah. Dialah yang memandang dirinya sendiri. Bisalah mencela, tidak akan bisa mencela. Jadi syaratnya untuk menjadi golongan ahlu sunnah harus memiliki ilmu yang mengenal dengan diri yang sebenarnya diri. Ini kita singkat karena kita sudah mempelajari bagaimana asal usul diri kita sehingga kita bisa duduk, bisa jahir ke muka bumi ini, dan bagaimana bumi itu bisa ada. Itu yang disebut dengan ahlu sunnah. Jadi jamaah itu adalah konteksnya pada amalan diri. Jadi jamaah ini amalan diri. Ini amalan diri. Jamaah ini disebut dengan amalan diri. Jamaah ini jamaah amalan diri. Kalau sunnah adalah diri yang sudah disebut dengan
manusia. Ini diri yang disebut sudah dengan manusia, an-nas. Artinya ini anggap aja ini sudah manusia, sudah hidup. Nah, kalau ini ahlul ini adalah makhluk, masih tahap penyerahan. Karena ini ada huruf H yang memegang mandat. Siapa yang menerima mandat adalah makhluk. Makhluk ini sifatnya umum. Jadi di sini adalah makhluk. Makhluk ini umum sifatnya. Makhluk yang bersifat umum, makhluk secara keseluruhan, makhluk keseluruhan. Kalau ini lebih pada khusus karena sunnah. Nah, jelas nih supaya memahami ahlu sunnah wal jamaah. Siapa yang boleh mengklaim kamilah yang ahlu sunnah wal jamaah? Kada bisa diklaim oleh firqah manapun. Yang berhak mengklaim kamilah ahlu sunnah wal jamaah jiwanya masing-masing, dirinya masing-masing. Syaratnya apa? Ia mengenalkan dirinya, diri yang sebenarnya diri. Itu ahlu sunnah. Kalau sudah mengenal ahlu sunnah, diri yang sebenarnya diri, lihati amalan dirinya. Amalan diri berarti amalan roh. Bila amalan roh sama dengan amalan hati, kalbu. Jadi ini syaratnya patokannya sudah. Karena apa? Rame-rame semua firqah masing-masing mengklaim kamilah yang ahlu sunnah wal jamaah. Inilah yang membuat motivasi kita untuk menjelaskan apa sebenarnya ahlu sunnah wal jamaah secara makna huruf masing-masing. Kalau secara terjemah banyak orang yang menjelaskan. Ya, kita kembali kepada makna huruf. Kalau kita hanya membaca terjemah, ini tetap masih direbutkan masih. Kenapa? Karena al-jamaah ini adalah orang yang mengikuti sunnah Rasul dan sahabat-sahabatnya tabi'in wa tabi'in, ya, tabi'in sampai kepada mazhab, sampai kepada ulama. Akhirnya ijtihad isma ada di situ. Boleh silakan berpaham seperti itu. Ini kami hanya menjelaskan dengan makna huruf yang sebenarnya. Jadi supaya di dalam jamaah itu siapapun orangnya, kalau orangnya itu boleh, kalau kita kategorikan nih, karena ini urusan hati, karena ada lagi berisi penyakit hati, masuk ke jamaah tuh orang itu. Sedikit tersinggung, sedikit emosi, walaupun ustadz orangnya masih banyak ustadz yang ketika ada yang bertanya dia jawab dengan emosi, bahkan dia celah orang yang bertanya, maka sudah merusak sudah. Orang-orang yang al-jamaah ini orang-orang yang benar-benar menjaga diri. Kenapa? Karena yang diri dihembuskan kepada batang tubuh tadi adalah asalnya roh yang suci, harus tetap dijaga kesuciannya. Karena al-jamaah pun masih tamar buta, jadi wajib menjaga kesucian. Kalau sudah di sini sudah suci, di sini tetap harus suci, jangan dirusak. Jadi yang merusak ini huruf jim, sebutin aja yang merusak, kita ada paham. Jadi huruf jim ini lambang daripada undang-undang. Kelanggar undang-undangnya, akhirnya rusaklah jiwanya, rusak jiwa kita. Patutlah kalau dari uraian ini kita membuka wawasan umat, apa sih, siapa yang termasuk golongan ahlu sunnah wal jamaah itu siapa? Ternyata kalau kita bahas dengan ilmu huruf, boleh jadi orang itu yang berada pada firqah Nahdlatul Ulama, boleh jadi orang itu yang berada pada Muhammadiyah, boleh jadi orang itu yang berada pada
pada Salafi, pada Persis, ada 72 firqah yang lainnya, boleh jadi. Jadi tidak mutlak harus kamilah, firqah kamilah yang Ahlussunnah wal Jamaah. Karena syaratnya yang disebut Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang mengenal diri, lihat pada amalan dirinya. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina tuwallu fasyama wajhulah. Artinya ayat tadi itu kadang-kadang kita mengingatkan pada ayat-ayat yang lain, karena kalimat-kalimat wajah Allah ini banyak di kalimat-kalimat yang lain. Ada wajhulah tadi, ya, basuhlah wajah kamu, faksilu wujuh. Jadi wujuh itu yang kita cari kalimat ke dalamnya yang kita bahas. Jadi kita simpulkan, karena pada malam hari ini kita awal setelah libur, dan kebetulan fenomena pada Ramadan berbagai macam kita lewati, bahkan muncul paham saat ini, paham-paham tentang akidah, kemudian paham-paham tentang ahkam hukum Islam, berbagai macam yang baru kita lihat, baru kita kenal, akhirnya tuduhannya saling celak-mencelak, ada yang bid'ah, ada yang sesat, macam-macam. Akhirnya muncullah kalimat, jangan keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah kamilah, masuklah kepada golongan kami. Karena golongan kamilah yang Ahlussunnah wal Jamaah inilah yang membuat kami ingin menerangkan dengan ilmu pengetahuan kami, sepaham kami tentang buruk yang ada pada kalimat Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi dengan keterangan ini kita mengharapkan ternyata Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah orang yang mengenal akan dirinya yang sebenarnya diri, dengan amalan dirinya adalah terutama pada kalimat al-jamaah, karena Rasulullah menegaskan pada kalimat al-jamaah. Jadi titik al-jamaahnya ini adalah bertitik pada huruf jim, peliharalah huruf jim, karena huruf jim bermakna sempurna. Bagaimana maksud dengan kata-kata sempurna? Adalah hati yang tidak menimbulkan celah, hati yang tidak menimbulkan emosi, hati yang tidak menimbulkan makian, hati yang tidak berburuk sangka seujat. Itu cirinya. Orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah itu cirinya. Kada maunya buruk sangka seujat, kada mau dengan dirinya, dengan diri orang lain, menganggap diri orang lain itu buruk, kada mau lah. Jadi intinya amalan orang Ahlussunnah ini adalah hati yang suci, hati yang tidak berpenyakit, ego, ujub, kada ada lagi di sini. Itu golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau masih merasa benar, kamilah yang benar, nih al-jamaahnya rusak. Walaupun kenal dengan dirinya. Apabila ia kenal dengan diri yang sebenarnya diri, kemudian pada amalan diri ada kecocokan, ada ujub di dalamnya, maka ia keakuan akan dirinya. Wajar, karena memang roh yang sebelum menjadi jiwa memang pernah mengakui aku adalah aku. Makanya Rasul menegaskan jangan tinggalkan jamaah. Ini adalah pada amalan diri ini yang dimaksud, bukan yang dimaksud yang mengikuti. Akhirnya semua orang akan berpendapat kami pun mengikuti sunnah Rasul. Kami ada hadisnya, kami ada Qurannya, kami ada mazhab, kami bermazhab. Semuanya bermazhab mengaku. Lalu bingung yang mana yang Ahlussunnah wal Jamaah? Karena saling mencela. Di Indonesia ada 4 ormas yang muncul, ya kan? Ada 4 ormas yang paling muncul, yang paling dominan munculnya itu saling cela. Oh, saling cela, saling tuduh di Indonesia ini. Nah ini, kalau masih aja penyakit hati ada, bukan al-jamaah, mungkin saja orang itu mengenalkan dirinya, tapi pada amalan dirinya ia ada keakuan.
Jadi apapun sekarang ini sebenarnya ada pada hati. Ini kan yang disebut dengan kalbun salim, hati yang selamat. Kalau ingin hati yang selamat, peliharalah pada kalimat al-jamaah, yaitu pada huruf jim. Kira-kira itu yang bisa kita uraikan. Maksud daripada ahlu sunnah wal jamaah dengan ilmu huruf ini, namanya ilmu huruf. Kita sebut ilmu huruf karena kita membuka makna huruf di dalam satu kalimat dan di dalam satu kata, mengembalikan kepada makna yang aslinya. Kalau secara terjemahannya kan sudah banyak di buku-buku. Kalau kita masih belajar terjemahan, semua orang sudah bisa. Kenapa? Ketika semua orang membaca arti terjemahannya, setelah kita pantau, setelah kita evaluasi, tidak ada titik temu. Kenapa? Karena kalau sudah wal jamaah diartikan tadi dengan mengikuti, ya, mengikuti hadisnya ada, Qurannya ada, bermazhab, ada tabi'ut tabi'in. Oh, itu bukan generasi tabi'in. Oh, itu bukan generasi salaf. Kamilah yang generasi salaf. Akhirnya seperti itu, sama-sama mengklaim. Kada usah duduk di situ sudah. Maksudnya kada usah duduk di situ tadi, kada usah berebut itu. Marilah kita pelihara, jaga hati kita menjadi yang disebut dengan kalimat kalbu salim, hati yang selamat. Tidak ada dengan bantahan terhadap apapun yang kita dengar. Tugas kita hanya meluruskan kalau diminta. Kalau yang diluruskan kada mau, ya dikasih. Akan membuat perdebatan. Maka hindarkanlah perdebatan, walaupun kita benar. Orang yang mengenal diri ini kan anggap aja hukumnya benar, Qurannya ada, hadisnya sahih, semuanya benar sudah. Tapi dalam memakai ilmu yang benar tadi, ia tertipu dengan apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, sehingga ia menimbulkan celaan. Nah, banyak yang tertipu di situ, walaupun hukumnya benar. Hadisnya, pengikutnya sahih, hadisnya, ya. Yang kami amalkan ini harus ada, sahih semuanya, Qurannya pun ada. Di mana salahnya? Gerakannya sudah benar, tapi kan ada mencela dengan ibadah orang lain. Nah, ibadah sesama Islam dicelaknya, tapi ibadah yang di luar Islam dia tidak berani mencela. Banyak seperti itu. Sesama Islam bermusuhan, saling mencela. Tapi yang bukan seagama bisa damai. Itu keadaan kita. Nabi bisa berdamai dengan 4 agama. Kenapa Islam bisa berpecah belah? Tapi kan Nabi sudah mengatakan dia 73 pikirannya. Kalau Nabi melihat itu, makanya muncul kalimat ahlus sunnah wal jamaah. Jadi silahkan mau berfirqah ke Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah, Salafi, kemanapun silahkan, tapi jangan pernah tinggalkan al jamaah. Itu. Jadi kalau sudah kita berpegang kepada al jamaah, berarti orang-orang yang menjaga hati tetap berada pada kesucian hati. Tidak ada celaan, tidak ada emosi, bahkan tidak ada memandang orang rendah, memandang orang itu buruk. Gitu. Mungkin ini uraian yang bisa kita sampaikan. Sebagaimana biasa, sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan silakan. Sebelum kita tutup. Kalau di luar makna atau dari segi arti huruf, wajaman sendiri itu kan menyatukan antara Al-Quran dan hadis dari segi tafsir. Nah, dengan kaitannya tadi mungkin masih sangat berkaitan dengan yang ada itu ya. Terus kalian langsung ada kesukuran pada hati dan juga di tangan. Artinya kalau secara tafsir, wal jamaah, al jamaah itu artinya himpunan daripada Al-Quran ada di situ, kemudian sunnah-sunnah Rasul yang disebut dengan hadis ada di situ, kemudian sunnah-sunnah khulafa ar-rasyidin ada di situ, ijtihad ada di situ, ijma ada di situ juga, semua kias ada di semua ada tuh. Jangan tinggalkan jamaah apabila ada Qurannya, pakai hadis. Kalau ada Quran juga, pakai kepada ijtihad. Kalau ada juga hanya kepada ijma. Kalau ada juga cari kiasnya.
Cari pahamnya ada di Tapi kan Nabi sudah mengatakan bahwa Islam sudah disempurnakan secara ilmu tafsir. Tapi kalau secara ilmu huruf, maka jamaah tadi setelah kita cek, setelah kita cari bahwa itu berpangkal pada huruf jim, karena jim bermakna sempurna. Di sini kalau huruf jim, kenapa kita mengartikan dengan makna sempurna? Ya kan? Mencari huruf jim itu kenapa dengan makna sempurna? Karena huruf jim itu berasal dengan sebutan jalasannauhu, artinya maha tinggi pujiannya adalah sunatullah yang tercipta. Kalau maha tinggi pujiannya itu, saking tinggi pujiannya itu adalah celah, maka tidak ada celah. Makanya tadi diambil dengan makna satu kata setelah dibayar bahwa huruf jim itu bermakna sempurna. Saking pujiannya itu tidak ada celah sama sekali, sempurna. Jadi kalau sempurna, bagaimana kita mengamalkannya, menafsirkan kalimat jim ini pada sempurna tadi? Maka ketika kita mempelajari, kan boleh jadi kita tafsirkan ada Quran di situ kan, ada Quran. Kalau ada Quran di situ, berarti Al-Quran ada menceritakan takdir kita. Ya. Ketika kita melihat takdir orang lain tidak sama dengan takdir kita, misalnya takdir kita pada hari ini ditentukan baik, kemudian kita bertemu dengan orang lain yang takdirnya buruk menurut kita. Nih contoh, bertemu dengan pengemis, misal kita sedang makan-makan, berarti rezekinya bagus, datanglah pengemis, ya kan? Akhirnya apa? Pandangan kita kepada pengemis, kita memunculkan celaan, memberi duit tapi mencelah. Ya, inilah yang disebut dengan merusak huruf jim, merusak kesempurnaan. Bahwa karena kita mencelah itu, di dalam perbuatan baik kita itu memunculkan celaan kepada orang lain. Bukan golongan al-jamaah, tidak selamat, berarti hatinya cacat. Di sini maksudnya cara mengamalkannya itu. Jadi al-jamaah itu adalah amalan dirinya, sunnah itu adalah dirinya, ahlul itu adalah titian awal pembentukan diri. Ahlul itu awal pembentukan diri, sunnah terbentuk diri sudah, kepemilikan. Nah ini, jadi kalau kita simpulkan ahlus sunnah wal jamaah, bisakah kita sudah masuk ke dalam golongan ahlus sunnah wal jamaah? 3 kalimat terjadi. Pahami apa itu kalimat ahlul, kalimat sunnah, dan kalimat al-jamaah. Selama kita tidak memiliki ilmu akan al-jamaah, hanya belajar dengan hadis, belajar Quran, maka belum tentu ia bisa mengamalkan al-jamaah. Kenapa? Karena boleh jadi orang mengajarkan kebenaran itu dengan emosi dan celaannya. Karena hanya berdasarkan hukum. Kalau kita belajar kepada makna huruf, hukumnya kita pelajari Al-Quran dari Allah, kita pelajari semuanya 114 surat. Kemudian hadis-hadis kita pelajari semuanya, dari mazhab sampai ke tingkat mazhab tabi'in sampai kita pelajari semuanya. Akhirnya di dalam menentukan ketika hati kita tadi terpelihara daripada kesucian, hukumnya pun benar. Karena berarti kita ada terlanggar sumpah. Karena Allah sudah bersumpah, wa nafsi wa masawaha, demi jiwa, demi roh yang aku hembuskan, kata Allah. Ya kan? Fa'alhamaha bujuraha wa artinya di dalam roh yang aku hembuskan menjadi diri engkau itu, aku bebankan, aku lekatkan sifat buruk dan sifat baik. Jadi Allah lekatkan itu sifat buruk dahulu. Kenapa Allah lekatkan sifat buruk dahulu? Untuk memunculkan nilai baiknya. Jadi tidak akan ada kebaikan kalau tidak ada keburukan. Allah jahilkan dulu keburukannya, fujur dulu, baru ada kebaikan. Kenapa? Sifat fujur dan sifat takwa ini tidak bisa dipisah. Kenapa? Karena di dalam orang berbuat baik, contoh tadi memberi sedekah kepada pengemis, boleh jadi ia mencela sambil mencela. Berarti perbuatan baiknya ada celaan di situ, kan? Berarti di dalam takwa ada fujurnya. Nah, sebaliknya orang yang berbuat buruk, contohnya ia mencuri,
Tapi kan pas kepergok dengan tuan rumah takut untuk membunuh, kan berarti ada niat baiknya. Jadi tidak semua perbuatan buruk itu buruk 100%. Pasti ada sifat takwanya, sifat baiknya. Makanya sifat ujub dan sifat takwa adalah dua sifat yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, inti daripada ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang mengenal asal usul dirinya, berarti ia mengenal dengan dirinya yang sebenarnya, maka ia akan menjaga pada amalan diri tidak keluar daripada ketentuan Allah dan ketentuan Rasul-Rasulnya. Kada keluar daripada itu semuanya. Apapun takdir yang ada, karena Allah menciptakan manusia itu untuk menjalani takdirnya. Artinya Allah sudah mencatat takdir manusianya. Alam semesta belum dicipta, takdirnya sudah dicipta. Berarti Allah mencipta manusia untuk menjalani takdirnya. Orang yang menjalani takdirnya ini disebut dengan hamba, disebut dengan abduhu. Maka segala aktivitas apapun disebut dengan ibadah. Makanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah menciptakan manusia itu, jin manusia hanya untuk beribadah. Jadi apapun bentuknya adalah ibadah semuanya. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak kita tutup. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.